Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kami bisa membuat video pembelajaran kami. Salawat serta salam tak lupa pula kita berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang benderang seperti yang kita rasakan dan kita rasakan ini. Karena adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita menjaga jarak, kami sekelompok membuat video ini secara bertahap. Adapun materi yang kami bawakan perkembangan teknologi pada pengetahuan cara yang terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama cara batu dan tulang, yang kedua cara pantai dan luar, yang ketiga modal lapis, yang keempat sebuah revolusi, dan yang kelima konsep bangsa dunia. Antara batu dan tulang, peralatan pertama yang digunakan oleh manusia purba adalah peralatan yang terbuat dari batu dan tulang. Peralatan ini berkembang pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman batu tua ini bertepatan dengan zaman Mesozoikum, terutama akhir zaman Tersier dan awal dari zaman Kuarsier. Zaman ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Zaman ini merupakan zaman yang sangat penting karena zaman ini berkaitan dengan munculnya kehidupan baru di bumi, yakni jenis manusia purba. Zaman ini dikatakan zaman batu tua karena hasil kebudayaan batunya masih relatif sederhana dan kasar. Kebudayaan zaman Paleolitikum secara umum terbagi menjadi 2, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Antara pantai dan gua, zaman batu terus berkembang memasuki zaman batu tengah atau Madya yang dikenal sebagai zaman Mesolitikum. Peralatan dan kebudayaan zaman Mesolitikum sudah lebih berkembang apabila dibandingkan dengan zaman Paleolitikum. Kebudayaan Mesolitikum terbagi menjadi 2 garis besar, yaitu bertempat tinggal di pantai dan di gua. Kebudayaan Jokien-Mondingar. Jokien-Mondingar diambil dari bahasa Denmark, yaitu Joken yang berarti dapur dan mode yang berarti sampah, sehingga Jokien-Mondingar dapat diartikan sebagai tempat dapur. Adapun kaitannya dengan kehidupan manusia, yaitu ditemukannya kulit kerang dan siput yang sudah menggunung dan menjadi fosil. Pada tahun 1925, Van Steen Kallenbach melakukan penelitian di Gunung Kerang dan menemukan kapak genggam dan batu dipisah. Kebudayaan Abris Sosrat. Abris Sosrat adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba pada zaman Mesolitikum dan berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Kebudayaan Abris Sosrat pertama kali diteliti oleh Van Stelkamp di Gua Lawa dekat Kampung Ponorogo pada tahun 1928 sampai 1931. Alat yang ditemukan di dalam gua Flex, ujung mata panah yang sisinya bergigi. Mengenal api, diduga sejak zaman praaksara telah ditemukannya api, di mana pada kejadian saat petir menyambar sebuah pohon lalu menyalalah pohon tersebut. Kemudian manusia purba mengabadikan agar api itu tidak padam. Lalu manusia purba pun belajar untuk membuat api yang diperkirakan membutuhkan waktu 1000 tahun untuk bisa membuat api. Setelah tahu untuk membuat api, manusia purba memanfaatkan api tersebut dalam 3 hal. Yang pertama, api sebagai senjata untuk melindungi diri dari binatang buas. Yang kedua, api untuk pembakaran untuk menghangatkan tubuh mereka. Dan yang ketiga, api untuk memasak untuk kebutuhan mereka. Sebuah revolusi. Apa itu revolusi? Adalah sebuah perkembangan zaman batu yang dapat dikatakan
paling penting adalah taman batu baru ini. Karena pada taman batu baru ini telah terjadi perubahan pola hidup manusia dan menghasilkan kebudayaan yang terbagi menjadi 3, perkembangan kapak persegi, perkembangan kapak lonjong, dan perkembangan kapak logam. Pada hunian, bentuk arsitektur pada masa prasejarah dapat dilihat pada tempat hunian manusia pada saat itu. Dari pola mata pencarian manusia yang sudah mengenal berburu dan melakukan pertanian sederhana, memungkinkan adanya pemukiman yang sudah menetap. Gambar-gambar dinding dibuat tidak hanya mencerminkan kehidupan sehari-hari, tetapi juga kehidupan spiritual. Itulah tadi hasil presentasi video pembelajaran kami. Jika ada kesalahan ucapan ataupun kata-kata, mohon dimaafkan. Karena kami hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan. Untuk presentasi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.